Cahaya dari Timur, Kisah Raja Bhumibol Adulyadej. Angin musim panas meniup lembut daun-daun pohon Kamboja yang tumbuh di halaman rumah sakit Mount Auburn di Cambridge, Massachusetts, saat seorang bayi lelaki kecil lahir ke dunia. Hari itu, tanggal ke-5 Desember tahun 1927, dunia menyambut Bhumibol Adulyadej, anak bungsu dari Pangeran Mahidol Adulyadej dan Putri Sena Garindra. Meski lahir jauh dari tanah leluhurnya, takdir telah menulis bahwa darah raja mengalir dalam dirinya. Ayahnya, seorang dokter lulusan Harvard yang bersahaja, wafat ketika Bhumibol masih kecil. Sepeninggal sang ayah, ibunya membawa Bhumibol dan kakaknya, Ananda Mahidam, kembali ke Thailand. Sebelum akhirnya, mereka menetap sementara di Lausanne, Swiss. Di sana, Bhumibol tumbuh sebagai anak pendiam namun cerdas, menyukai musik, teknik, dan fotografi. Ketika takdir memanggil, kakaknya menjadi Raja Ananda Mahidol pada tahun 1935. Kehidupan Bhumibol pun ikut berubah, tapi kebahagiaan itu hanya sekejap. Pada tahun 1946, Raja Ananda ditemukan wafat secara misterius di Istana Besar. Duka yang mendalam menyelimuti rakyat Thailand. Dalam badai duka itu, Bhumibol, yang baru berusia 18 tahun, diangkat menjadi Raja Rama ke-9 dari dinasti Chakri. Namun Bhumibol tidak segera naik tahta sepenuhnya. Ia kembali ke Swiss untuk menyelesaikan pendidikannya. Di sana pula ia bertemu cinta sejatinya, Mom Rajawong Sirikit Gitiakara, seorang putri bangsawan yang kelak menjadi Ratu Sirikit. Mereka menikah pada tahun 1950 dan setahun kemudian, Bhumibol secara resmi dinobatkan sebagai raja dalam upacara agung yang penuh hikmat. Raja Bhumibol bukanlah raja biasa. Ia bukan sekadar lambang atau simbol. Sejak awal pemerintahannya, beliau menjelma menjadi cahaya penuntun bagi rakyat Thailand. Dalam era penuh pergolakan kudeta militer, krisis ekonomi, dan perpecahan politik, ia hadir bukan dengan kekuatan senjata, melainkan kebijaksanaan, ketekunan, dan cinta kepada tanah air. Raja Bhumibol mengabdikan dirinya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat kecil. Ia menggagas lebih dari 4.000 proyek, mulai dari pertanian, irigasi, konservasi air, hingga pendidikan dan kesehatan. Salah satu karya paling terkenalnya adalah Teori Ekonomi Cukup, sebuah filosofi yang mengajarkan keseimbangan, kemandirian, dan ketahanan terhadap krisis. Tak hanya itu, sang raja juga seorang seniman sejati. Ia piawai bermain saksofon, menggubah lagu jazz, dan bahkan menulis buku. Dalam malam-malam sunyi, ia sering memainkan musik untuk menghibur dirinya dan rakyatnya, seakan menyampaikan pesan bahwa seni adalah jembatan jiwa. Rakyat Thailand mencintainya dengan tulus, karena beliau tidak memerintah dari singgasana gading, melainkan turun ke sawah, mendaki bukit, dan menyusuri desa-desa terpencil. Dengan kamera tergantung di leher, ia memotret kehidupan rakyatnya untuk memahami mereka lebih dalam. Di mata petani, nelayan, dan penggembala, Raja Bhumibol adalah pelindung sejati. Dalam 60 tahun lebih masa pemerintahannya, ia menyaksikan naik turunnya para pemimpin dan perubahan zaman. Tapi cintanya pada rakyat dan komitmennya untuk kesejahteraan, mereka tidak pernah luntur. Pada akhirnya, tubuh yang selama ini bekerja tanpa henti mulai lelah. Pada hari ke-13 Oktober tahun 2016, dalam usia 88 tahun, Raja Bhumibol Adulyadej wafat di Rumah Sakit Siriak, Bangkok. Rakyat Thailand menangis bersama. Ribuan orang berpakaian hitam memenuhi jalanan, bersujud dalam diam, memanjatkan doa bagi raja yang telah menjadi bagian dari jiwa mereka. Warisan Bhumibol Adulyadej bukan sekadar bangunan, proyek, atau kebijakan. Warisannya adalah keyakinan bahwa seorang pemimpin sejati hidup untuk rakyatnya. Ia adalah raja yang mencintai dan dicintai. Dan dalam setiap senja yang tenang di negeri Thailand, bayang-bayangnya tetap menyatu dalam tiupan angin, aliran sungai, dan irama musik yang mengalun lembut di istana dan desa, mengingatkan bahwa sang raja masih menjaga mereka dari kejauhan yang penuh kasih. Bab 2. Bayangan tahta dan cahaya dari barat. Ketika Bhumibol kembali ke Thailand, usai dinobatkan secara resmi pada tahun 1951, negeri itu masih merintih dalam luka perang, kemiskinan, dan ketidakpastian politik. Namun raja muda itu tidak memilih berdiam dalam istana berlapis emas. Ia membangun jalan secara harfiah dan simbolis,
Dalam kunjungan pertamanya ke wilayah pedesaan di Provinsi Utara, Raja menyadari bahwa rakyatnya tak hanya kekurangan harta, tetapi juga arah dan harapan. Ia turun dari mobil kerajaan, menyusuri sawah, berdiri di tengah lumpur bersama para petani, dan bertanya, "Apa yang kalian butuhkan?" Rakyat terperangah. Belum pernah ada raja yang bertanya seperti itu. Dengan penuh ketekunan, Raja memulai riset-riset kecilnya sendiri. Ia tidak menunggu laporan dari menteri. Ia membawa kamera, mencatat sendiri keadaan tanah, curah hujan, dan aliran sungai. Dengan itu semua, lahirlah proyek-proyek sederhana namun revolusioner, kanal irigasi kecil, bendungan rakyat, dan ladang uji coba tanaman alternatif untuk petani yang sebelumnya menggantungkan hidup dari opium. Bersama tim teknis yang ia bentuk sendiri, Raja memadukan pengetahuan tradisional dengan ilmu modern. Ia belajar dari para ahli, tetapi juga dari rakyatnya sendiri. Ia mengembangkan kincir air sederhana untuk desa yang tak tersentuh listrik. Ia merancang sistem pengolahan air hujan bagi desa yang gersang. Semua itu menjadi benih dari apa yang kemudian dikenal sebagai proyek-proyek kerajaan. Bab 3, Musik, Mesin, dan Makna. Meski ia seorang raja, Bhumibol tidak kehilangan jiwa senimannya. Di istana, ia dikenal gemar berjaga malam, duduk di ruang musiknya, memainkan saksofon atau klarinet, terkadang ditemani oleh musisi jazz internasional yang diundangnya secara pribadi. Lagu-lagunya tak sekadar melodi. Ia menulis tentang perdamaian, kasih, dan tanah air. Namun ia bukan hanya seorang musisi, raja juga insinyur. Di garasinya, ia pernah merancang kapal layar sendiri. Ia menyempurnakan mesin pertanian kecil yang hemat bahan bakar. Bahkan ketika berada di rumah sakit, karena kecelakaan mobil pada tahun 1988, ia tetap menggambar sketsa sistem saluran air untuk dataran tinggi Thailand di atas ranjang rawat. Karya-karya Bhumibol bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Bagaimana aku bisa membantu rakyatku hari ini? Bab 4. Bayang-bayang kudeta dan kearifan diam. Thailand tidak selalu damai. Dalam 60 tahun masa pemerintahannya, Raja Bhumibol menyaksikan lebih dari 20 kali pergantian Perdana Menteri dan belasan kudeta militer. Namun ia tetap berdiri sebagai jangkar stabilitas. Ia jarang berbicara di depan umum, tetapi ketika ia melakukannya, satu kalimatnya bisa mengubah arah bangsa. Salah satu momen paling bersejarah adalah pada tahun 1992, ketika konflik antara militer dan demonstran, mahasiswa mencapai puncaknya dan kekerasan meletus di jalanan Bangkok. Raja memanggil pemimpin militer dan pemimpin pro-demokrasi ke istana. Di hadapan kamera nasional, mereka duduk bersila di hadapan raja, yang dengan tenang berkata, "Kalian harus menyelesaikan ini demi bangsa." Tidak ada teriakan, tidak ada perintah, hanya ketenangan dan kehadiran moral seorang ayah bangsa. Keesokan harinya, krisis reda. Darah tidak lagi mengalir di jalanan. Bab 5. Teori ekonomi cukup dan warisan sejati. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 meluluh lantakkan banyak negara, termasuk Thailand. Di tengah panik nasional, Raja memperkenalkan konsep ekonomi cukup filosofi yang mengajarkan hidup sederhana, berkelanjutan, dan seimbang. Konsep ini kemudian diadopsi dalam kebijakan nasional dan bahkan mendapat pengakuan dari PBB sebagai pendekatan pembangunan yang manusiawi. Bagi Bhumibol, pembangunan bukanlah soal angka pertumbuhan, tetapi tentang kebahagiaan dan ketahanan masyarakat. Ia menekankan bahwa kemajuan harus menyentuh akar rumput, bukan hanya elit di kota. Proyek-proyek raja kini mencapai lebih dari 4.000 titik di seluruh negeri, dari peternakan percontohan, bank bibit lokal, sekolah vokasi, hingga pusat pengolahan sampah ramah lingkungan. Semua itu dibangun tanpa mengharap balas, hanya satu tujuan, agar rakyat bisa hidup lebih baik. Bab 6. Senja Sang Raja. Memasuki usia senja, kesehatan raja mulai menurun. Ia menjalani banyak perawatan di rumah sakit Sirirai, namun semangatnya tidak pernah padam. Ia masih menandatangani dokumen, memberikan arahan, dan mengawasi proyek-proyek dari tempat tidur. Pada tahun 2016, seluruh negeri merasa waktu mulai merapat. Doa dikirim dari kuil ke kuil, dari desa ke desa, dan pada hari ke-13 Oktober tahun itu, sang raja menghembuskan napas terakhir. Dunia terasa hening. Thailand berkabung selama 1 tahun penuh.
Jutaan rakyat mengantre selama berhari-hari di bawah panas dan hujan untuk memberikan penghormatan terakhir di istana. Mereka tidak hanya kehilangan raja, tetapi juga seorang ayah, guru, dan sahabat. Bab 7. Tahta abadi di hati rakyat. Bhumibol Adulyadej adalah raja yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsanya. Ia adalah raja yang mengangkat beban rakyat ke pundaknya. Raja yang mengeringkan air mata mereka dengan kehadiran, bukan janji. Ia tidak membangun kemegahan untuk istana, tetapi menciptakan kemegahan dalam ketahanan desa-desa yang dahulu terabaikan. Kini, di setiap penjuru Thailand, dari sungai kecil di Chiang Mai hingga ladang padi di Isan, nama dan semangatnya masih hidup. Setiap anak yang belajar tentang air bersih, pertanian lestari, dan cinta tanah air, sedang meneruskan warisan Bhumibol. Ia bukan hanya raja terlama dalam sejarah Thailand, tetapi mungkin yang paling dicintai sepanjang masa. Seorang raja adalah pelayan rakyat, bukan penguasa mereka. Saya bukan orang yang pintar, saya hanya bekerja keras. Untuk menjadi bangsa yang benar-benar demokratis, rakyat harus memahami esensi dari demokrasi itu sendiri. Pembangunan harus dilakukan, langkah demi langkah. Setiap langkah harus kuat dan aman. Orang baik bisa menjadikan orang lain baik. Artinya kebaikan akan menumbuhkan kebaikan dalam masyarakat.